Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita, yakni di kitab Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Wasabi. Pembahasan kita itu sudah masuk pada bab i'rab ya, bab i'rab dan bina. Adapun bab i'rab, pembahasan terkait dengan i'rab, apa itu i'rab dan contoh-contohnya, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, adapun di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab al-bina ya. Apa itu bina dan bagaimana contoh-contohnya dalam sebuah kata, kita akan lihat. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumallahu taala, wa amma al-bina'u fa huwa lughatan. Adapun bina ini secara bahasa adalah apa? Adalah wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subut, yaitu meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala wajhin yuradu bihi as-subut, dengan maksud untuk menetapkan, untuk subut ya, tetapnya sesuatu. Artinya dia tidak berubah, terletaknya sesuatu di atas sesuatu yang dimana sesuatu tersebut tidak berubah, tetap. Nah, wastilahan, adapun secara istilah ya, diddul i'rab, kebalikan daripada i'rab, wa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah ya, dia adalah tetapnya keadaan akhir kata dengan satu keadaan saja ya. Kalau i'rab kan artinya perubahan akhir kata, perubahan keadaan akhir kata. Sedangkan bina itu dia tetap ya, tidak ada perubahan pada suatu kata, tetap harokatnya itu saja, walaupun dia dimasuki oleh amil apapun. Nah, seperti itu ya. Nahwu sibawaihi, contohnya sibawaihi ya, min qaulika, dari perkataan ja'a sibawaihi wa marartu wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi ya. Fasibawaihi fi hadhil amsilati lazimun ya, maka kata sibawaihi pada contoh-contoh ini lazim. Apanya yang lazim, apanya yang tetap? Yang tetap adalah keadaan akhir katanya ya, halatan wahidatan, dia lazim tetap pada satu keadaan saja, satu harokat saja. Kita lihat dari contoh ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, dan marartu bi sibawaihi. Kalau kita perhatikan harokat hu-nya, harokat huruf terakhirnya itu sama-sama kasrah semua ya. Fil istimali wa hiya al-bina alal kasri. Nah, dan ini disebut dengan bina alal kasri, atau tetap di atas kasrah. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan di contoh di bawah ini, yaitu ja'a sibawaihi, kemudian ra'aitu sibawaihi, dan marartu bi sibawaihi. Nah, kita akan bandingkan ya, atau zaid ya, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, kalau kita perhatikan antara kata sibawaihi dan kata zaid, baik itu contoh yang pertama maupun contoh kedua dan contoh ketiga, itu beda. Di contoh pertama untuk kata sibawaihi, huruf h-nya ini berharokat kasroh. Begitu juga di contoh kedua untuk sibawaihi, dan di contoh ketiga untuk sibawaihi, ketiganya ya harokatnya adalah kasroh. Sedangkan untuk contoh yang kedua, yaitu ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, kalau kita perhatikan huruf akhirnya, huruf dalnya ini harokatnya berubah-ubah ya. Harokatnya berubah-ubah, ada yang dhammah, ada yang kasroh, dan ada yang fathah. Nah, contoh yang ini itu menunjukkan ya, bahwasanya kata sibawaihi ini dia disebut dengan bina ya. Dalam artian harokat huruf akhirnya ya, itu tidak mengalami perubahan, ya, karena dia bina itu artinya tetap, harokat akhirnya tetap. Nah, sedangkan di contoh kedua ini disebut dengan apa? Disebut dengan i'rab. Nah, disebut dengan i'rab ya. Kenapa diistilahkan dengan i'rab? Karena dia menerima apa? Perubahan. Nah, menerima perubahan ya. Jadi bina itu tidak menerima perubahan pada harokat akhirnya. Jadi harokat huruf akhirnya tetap, kalau kasroh ya tetap di kasroh ya, walaupun seharusnya ini harokatnya ini adalah dhammah
Kenapa? Karena kedudukannya adalah marfu. Ini harokatnya seharusnya adalah fathah karena kedudukannya adalah mansub. Nah, kalau ini sesuai dengan kedudukannya yaitu majrur, ya. Nah, ini apa namanya perbedaan, ya, sekilas perbedaan antara bina dan i'rab. Nah, kalau i'rab itu ya adalah perubahan akhir kata. Jadi harokat akhirnya sebuah kata itu nampak perubahannya dari harokatnya, ya, yang tadinya dhamma menjadi fathah menjadi kasroh. Sedangkan yang bina itu tetap pada satu harokat saja, pada satu keadaan saja, tidak berubah-ubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali kepada nas. Nah, kita lanjutkan. Ya, fahuwa mabniun 'alal kasri fi mahall raf'in fa'il kama fil misalil awal, ya. Dan kata Sibawaihi dia mabni, ya, mabni 'alal kasri, di atas harokat kasroh, ya, fi mahalli raf'in fa'il, walaupun dia berada dalam kedudukan rafa, berada dalam kedudukan rafa, ya, kama fil misalil awal, sebagaimana contoh yang pertama. Nah, jadi di contoh yang pertama ini Sibawaihi, ya, kedudukannya adalah apa? Kedudukannya adalah rafa. Keduduk sebagai apa? Rafa. Kenapa rafa? Rafa karena dia sebagai fa'il. Cuman rafa itu, ya, seharusnya tandanya adalah dhammah. Ya, rafa itu seharusnya tandanya adalah dhammah. Sebagaimana yang kita lihat pada kata Zaidun. Kata Zaidun dia rafa. Rafa dan juga sebagai fa'il ditandai dengan dhammah. Ya, tapi kenapa Sibawaihi walaupun dia sebagai fa'il dan dia rafa, kenapa dia tidak ditandai dengan dhammah? Karena tadi statusnya adalah mabni dan dia tidak menerima perubahan. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Walaupun kedudukannya dalam i'rab itu berbeda-beda, tapi tandanya hanya satu saja, ya. Tandanya hanya satu. Nah, kita lihat lagi ibaratnya. Nah, kama fil misalil awal wa fil misal wa fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, dan dia kedudukannya adalah nasab sebagai maf'ulun bih. Kama fil misalil tsani, sebagaimana di contoh kedua, ya, ra'aitu Sibawaihi, aku melihat Sibawaihi. Nah, seharusnya harokatnya ini adalah fathah jikalau kedudukannya adalah nasab mansub. Ya, hanya saja sekali lagi Sibawaihi mabni sehingga dia tidak bisa menerima perubahan walaupun kedudukannya berbeda-beda, ya. Kemudian juga wa fi mahalli jarrin bil harfi kama fil misalis salis. Dan juga untuk di contoh ketiga dia kedudukannya adalah majrur, kedudukannya adalah jar, ya, dengan huruf ba ini. Nah, hanya saja dia tidak menerima perubahan sehingga harokat akhirnya tetap di kasroh. Nah, wa misluhu kam wa kum wa hal fi luzumil bina'i ala sukun. Nah, begitu juga dengan kata kam, kum, hal fi luzumil bina'i ala sukun, ya, di mana contoh-contoh ini itu harokat akhirnya tetap di atas sukun, ya, tetap di atas sukun. Nah, sehingga misalnya kam, ya, walaupun kam ini didahului oleh huruf jar, misalnya fi, contoh saja nih, ya, fi, maka ada harokatnya tetap sukun, tidak bisa berubah, tidak bisa dia menerima kasroh, tidak bisa menerima kasroh, ya. Begitu juga kalau misalnya dihadapkan dengan alat penasab, misalnya an, maka dia tetap tidak bisa menerima fathah, ya, dia tetap di atas sukun, tidak bisa berubah. Itu yang dimaksud dengan bina, ya, dan mabni. Nah, wa aina wa qoma wa saufa. Nah, ini fi'il madhi. Wa aina ini isim istifham. Aina, qoma, saufa fi luzumil bina'i alal fathi. Ya, mereka ini adalah bina, tidak bisa berubah dengan harokat fathah. Nah, jadi bina itu ada yang bina di atas harokat dhammah, di atas harokat sukun, ada yang bina di atas harokat fathah, dan ada juga yang bina di atas harokat dhammah. Misalnya haitsu wa munzu, ya, fi luzumil bina'i ala dhammi, ya. Yang pertama harokat sukun. Jadi ada sebuah kata harokatnya sukun saja, dia tidak bisa menerima harokat lain, artinya tetap, ya, walaupun kedudukannya bisa berubah-ubah, tapi tandanya hanya satu saja, yaitu apa? Sukun. Misalnya seperti tadi kam, tokum, dan beberapa kata yang lain. Begitu juga ada juga sebuah kata yang tetap pada harokat fathah saja, ada juga yang tetap di atas dhammah, misalnya haitsu munzu. Wa ulima mimma taqaddam, ya, dan telah diketahui dari yang sudah berlalu daripada yang di atas ini, ya, ana alamatil bina, bahwasanya tanda-tanda bina itu arba,
ada 4 ya, wahya as-sukun wal kasru wal fathu wad dhamm. Dan dia adalah sukun, ada kasro, ada fathah, ada dhammah juga. Ya, jadi ada juga yang bina di atas kasroh ya, bina di atas kasroh itu ada. Wa anna al-binaa yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi. Dan bina ini ya, tetapnya keadaan akhir suatu kata itu bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fiil, dan juga pada huruf. Ya, bi khilafil i'rab, berbeda dengan i'rab. Kalau i'rab itu dia hanya terjadi pada beberapa kata saja. Fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat. Maka i'rab ini dia hanya masuk pada isim dan juga pada fiil. Adapun huruf, tidak ada huruf yang i'rab, yang mu'rab, tidak ada. Huruf semuanya adalah mabni atau bina. Sebelum kita masuk di faedah ya, supaya lebih jelasnya antara bina dan i'rab itu ya, kalau bina ini bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fiil, bisa juga terjadi pada huruf. Ya, sedangkan i'rab itu hanya terjadi pada 2, pada isim dan juga pada pada fiil ya. Jadi cakupan bina itu lebih luas daripada cakupannya i'rab. Nah, kita lihat faedah, kita masuk di faedah. Ya, mal farqu bainal i'rab wal mu'rab wal bina wal mabni. Nah, apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab, bina dan juga mabni? Nah, tadi kita sudah singgung, kita menyebut mu'rab, kita menyebut mabni. Apa sebenarnya artinya atau maksudnya? Nah, al-jawab, maka jawabannya adalah annal i'raba huwa nafsu taghyiri al-waqi'i fi akhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin au jazmin. Nah, bahwasanya i'rab itu ya, dia adalah perubahan itu sendiri yang terletak di akhir kata, daripada rafa'nya, daripada nasabnya. Ya, wa innal mu'rab, adapun mu'rab itu huwa nafsul kalimah, mu'rab itu adalah kalimatnya, allati yaqa'u 'alaiha atau allati yuqa'u 'alaiha, yang diletakkan di atasnya hadza taghyir, perubahan ini, kama taqaddam qabl, sebagaimana telah berlalu sebelumnya ya. Fi kulli min zaidun wa yadhhabu, pada kata zaid, di kata yadhhabu ya. Fataghyiru al-waqi, maka perubahan yang terjadi pada kata-kata ini, alaihima ya, huwal i'rab, itu disebut i'rab. Jadi perubahannya itu disebut i'rab. Wa kullu minhuma lafzun mu'rab, dan setiap zaidun dan yadhhabu itu disebut dengan isim atau kata mu'rab, isim dan fiil yang mu'rab. I'rab, nah apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan. Mu'rab ini adalah kata yang berubah. Nah itu ya, jadi i'rab itu adalah perubahan, sedangkan mu'rab adalah kata yang berubah. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, wal bina'u huwa nafsu luzumi akhiril kalimati halatan wahidatan. Nah, begitu juga dengan bina. Bina itu adalah perubahan itu sendiri. Bina itu adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Wal mabni wa nafsul kalimat, sedangkan mabni itu adalah kalimatnya, allati yaqa'u 'alaiha, yang terletak di atasnya hadzal luzum, kama taqaddam, sebagaimana contoh yang sudah berlalu, fi sibawahi, dalam kata sibawahi, wallahu a'lam. Nah, bina itu ketetapan itu sendiri ya, tetapnya akhir kata. Nah, sedangkan mabni itu adalah kata itu sendiri, tetap akhirnya, keadaan akhirnya. Baik, mungkin sampai di sini dulu, karena insyaallah di pembahasan selanjutnya kita sudah mulai masuk di bab tentang jenis-jenis i'rab. Nah, insyaallah nanti di jenis-jenis i'rab ini itu kita akan mulai mengenal istilah marfu atau rafa, istilah nasab atau mansub, istilah khafat atau makhfud, atau jar atau majrur, dan jazm dan atau majzum. Ya, baru kita masuk pada tanda-tandanya, supaya contoh-contoh yang sudah kita lalui sebelumnya itu nanti akan terlihat dan mudah dan bisa dipahami dengan lebih jelas. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.